membangun bandar di Batavia pada tahun 1619 supaya merebut posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Karena Batavia dianggap memiliki lokasi lebih strategis, sehingga Batavia atau Yogyakarta dianggap lebih berpotensi bisa mengembangkan usaha dagang VOC. Nomor 27. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari perjanjian Bongaya. Karena salah satu isi dari perjanjian Bongaya menyatakan Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopoli. Nomor 28. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan Makassar. Karena isi perjanjian Bongaya dibuat untuk wilayah Makassar. 29. Belanda tidak berhasil menguasai Banten dikarenakan B. Banten mempunyai perekonomian yang maju karena lokasi pelabuhan Banten dan yang strategis karena terletak di Teluk Banten dan terlindungi oleh pulau panjang sehingga pelabuhan perdagangan. Nomor 30. Perlawanan rakyat Goa untuk menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif dipimpin oleh D. Sultan Hasanuddin. Karena ada saat Sultan Hasanuddin adalah raja Goa yang menentang ambisi VOC yang ingin memaksa monopoli di Goa. 31. Perlawanan rakyat Riau melawan Portugis dan VOC dipimpin oleh A. Indra Pahlawan. Karena pada saat itu yang memimpin kerajaan Sri Indrapura adalah Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, ia kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan, yaitu Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komandan raja itu mudah untuk menyerang Malaka. Namun uniknya raja selalu mengikut serta putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. 32. Tujuan VOC menentangkan orang-orang Cina dari Tiongkok ke Jawa adalah B. Untuk mendukung perekonomian di Jawa. Karena pada saat masa perintahan VOC di Batavia, VOC menang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. 33. Perlawanan dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh beberapa hal kecuali pertentangan antara Raja Pakubuwana I dengan Pangeran Mangkubumi. Karena yang bertentangan dengan Pangeran Mangkubumi adalah Raja Pakubuwana II. 34. Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pernyataan tersebut menjadi isi perjanjian B. Salah 3. Karena perjanjian tersebut perjanjian antara pewaris Mataram diwakili oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwana I dan Raden Mas Said, yang dimana berisi RM Said diangkat menjadi Pangeran Yuji yang mana berhak menggunakan atribut serta mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. 35. Perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke adalah B. Perang Tondano. Karena perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa yang terdapat penduduk bangsa Belanda karena ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa. 36. Orang-orang Minahasa atau Tondano menentang usaha monopoli VOC. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Yang dilakukan oleh adalah monopoli D. Beras. Karena perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap penduduk bangsa Belanda karena ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa. 37.
Latar belakang perang Tondano II adalah kebijakan Gubernur Jenderal Dendels, yakni merebut pemuda-pemudi sebagai pasukan kolonial. Karena kebijakan Gubernur Jenderal Dendels yang mendapatkan mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sehingga Dendels menerukan pasukan dalam jumlah besar. 38. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserahan bangsa Belanda. Oleh karena itu perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda dipimpin oleh Thomas Matulesi. Karena rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu rakyat Maluku mengadakan perlawanan menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komandan Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. 39. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Yang melanjutkan perjuangannya adalah B. Christina Marta Tiahahu. 40. Perang Paderi diawali dengan perpecahan di kalangan rakyat Indonesia sendiri, yaitu konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Karena pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama kaum Padri dengan kaum adat, karena kaum Padri ulama ingin mengubah kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. 41. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah A. Belanda memasang patok-patok pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro secara sepihak. Karena pada tahun 1825 Belanda dengan sengaja menanamkan patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang terhadap Belanda. 42. Peperangan yang terjadi antara rakyat Bali dan Belanda dipicu oleh masalah D. Hak tawang karang. Karena pada abad ke-19 wilayah Bali dikenal adanya hak tawang karang, yaitu hak istimewa yang dimiliki Raja Bali pada masa lalu, di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. 43. Alasan pihak Belanda meminta untuk menghapus hukum tawang karang yang di Bali adalah A. Supaya kapal Belanda yang singgah di Bali muatan tidak menjadi milik raja setempat. Karena hak tawang tersebut merupakan hak raja-raja untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta seluruh muatannya. Sekapal milik Belanda memang korban dari hukum ini. 44. Perang Banjar terjadi di Kerajaan Bandar, yaitu di wilayah A. Kalimantan Selatan. Karena Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan pada tahun 1859 sampai 1905. 45. Dalam pengangkatan Tamijidillah sebagai sultan di Kesultanan Banjar banyak menuai protes dari kalangan rakyat karena A. Tamijidillah mempunyai sifat yang tidak baik seperti suka minum-minuman keras. Karena Tamijidillah mempunyai sifat jelek seperti bermabuk-mabukan dan menganggap surat wasiat Sultan Adam ke Pangeran Hidayatullah tidak sah. 46. Pangeran Hidayatullah tidak mau diangkat sebagai sultan oleh Belanda karena B. Pangeran Hidayatullah sudah mengetahui tipu daya pihak Belanda. Karena gerak Belanda untuk memulih keadaan setelah adanya penyerangan tambang batu bara Oranjek Nassau milik Belanda. 47. Tokoh Belanda yang berhasil mempelajari adat dan kebiasaan umat muslim di Aceh dalam misinya menumpas perlawanan sengit rakyat Aceh di abad ke-20 ialah E. Dr. Snok Horrenje. Karena untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan
dengan mencapai rahasia kekuatan masyarakat terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Oleh karena itu Belanda mengirim dari Dr. Schock Hurgenje untuk menyelidiki tata negara Aceh agar mengetahui kelemahan rakyat Aceh. 48. Perang Sabil merupakan perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, dan perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Perang Sabil dipelopori oleh C. Tengku Cik Ditiro. Sewaktu upacara penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Kodim, Tengku Cik Ditiro mengumumkan bahwa Aceh akan melakukan ikrar perang Sabil untuk melawan kafir Belanda. 49. Latar belakang perlawanan rakyat Raja Singamangaraja 12 terhadap Belanda adalah C. Penyebaran agama Kristen, karena pasukan kolonial Belanda yang membawa para misionaris untuk melakukan kristenisasi di tanah Batak serta berupaya untuk memperluas kekuasaan Belanda di Sumatera Utara. 50. Alasan Singamangaraja 12 menentang penyebaran agama Kristen di Batak adalah E. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang sudah ada, karena sebagai masyarakat yang masih hidup dalam alam tradisional, kehendak untuk mempertahankan tradisi yang berlaku, lingkungan hidupnya sangat besar. Sekian, terima kasih.